Baik, terima kasih Pak Handoko, Pak Badrun yang sudah memberikan testimoni luar biasa, Umi Santi, ada juga Bung Reno, Pak Warsito, Pak Jun Jafar, dan semua Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada malam hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu, ya kita akan belajar sama-sama betapa luar biasanya perkembangan GIOK, di mana GIOK mulai diterima oleh para medis. Nah, saya ingin ceritakan Bapak Ibu, bisnis yang baik itu yang seperti apa sih? Ya, saya akan bicara kurang lebih sekitar 20 menit Bapak Ibu. Mudah-mudahan 20 menit ini nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Nah, saya ulangi bahwa GIOK selama hampir 1 tahun ini dan sejak 1 bulan 2 bulan terakhir, ya, GIOK mulai diterima oleh semua kalangan, terutama oleh para medis, bahkan mulai dokter-dokter spesialis. Dan saya berjanji untuk memviralkan GIOK ini, nanti kita akan hadirkan dokter-dokter spesialis yang lain. Ya, saya sudah banyak berkomunikasi dengan Dr. Anggi, juga Pak Warsito, untuk terus kita akan memviralkan GIOK ini dengan bantuan para medis, sehingga masyarakat semakin yakin bahwa ion negatif GIOK itu sangat membantu proses penyembuhan. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan tema kita pada malam hari ini, yaitu rahasia sukses di MLM. Nah, nanti saya akan berbagi apa rahasia sukses di MLM, bagaimana membangun MLM sehingga Bapak Ibu benar-benar sukses. Karena banyak orang di luar sana membangun MLM hanya membuang-buang waktu saja, berganti MLM ini, MLM itu, tapi nggak pernah sukses. Nah, jadi nanti bagaimana rahasia sukses, tapi saya ingin sampaikan dulu kepada Bapak Ibu, memilih bisnis MLM yang tepat atau memilih bisnis yang baik itu yang seperti apa. Ini penting menurut saya. Ya, pertama, memilih bisnis yang baik adalah bisnis yang memiliki market share yang luas. Itu kriteria pertama. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat bahwa GIOK ini bisa untuk semua orang. Ya, baik usia dari 0 sampai 5 tahun, ya, usia pertumbuhan 5 sampai 17 tahun, bahkan hingga usia senja, itu tidak ada masalah. Bisa juga dipakai untuk orang hamil, sedang menyusui, tidak ada masalah. Karena ion negatif sifatnya alami, seperti halnya Bapak Ibu pergi traveling ke tempat wisata-wisata yang indah, ya, menyusui di sana, atau orang hamil jalan-jalan ke sana, tidak ada masalah Bapak Ibu. Ya. Jadi market share-nya luas Bapak Ibu. Bahkan tidak hanya untuk orang sakit, tapi untuk orang sehat pun bisa dibuktikan dalam beberapa hari saja. Nah, ini yang membuat saya begitu yakin pada awal saya membuat GIOK dengan dukungan Pak Hendra dan beberapa teman-teman termasuk Bung Reno, Pak Handoko, Pak Delva John Henry, Pak Jun Jafar, Pak Haji Sugeng, dan beberapa teman. Nah, Bapak Ibu, kriteria yang kedua adalah Anda harus tinjau marginnya. Ya, sebuah bisnis itu selain market share-nya yang luas, dia juga harus punya margin yang baik, yang cukup. Ya, nah, GIOK membuktikan bahwa market share, margin yang dibagikan, Bapak Ibu bisa bandingkan dengan perusahaan sejenis di luar sana. Dan setelah itu ambil keputusan, ya. Dan ada beberapa kriteria lagi. Nah, Bapak Ibu, atas alasan itulah saya begitu serius di awal-awal, meskipun belum banyak pembuktian seperti saat ini. Jadi ketika Bapak Ibu memutuskan serius saat ini sudah sangat lengkap faktor-faktor pendukungnya. Ya, saya ketika itu berjuang presentasi dari rumah ke rumah, ya. Saya pindah dari tempat duduk yang satu ke tempat duduk yang lain, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin sukses, harus sering pindah tempat duduk. Nah, begitu, ya. Karena kalau mau sukses Bapak Ibu, minimal sehari 3 kali presentasi. Nah,
Saya ingin Pak Delva John Henry bantu saya untuk tampilkan perjuangan saya 1 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ya, saya presentasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini ketika saya merintis Jiok, saya melakukan presentasi minimal sehari 3 kali, Bapak Ibu. Ya, sehari 3 kali presentasi. Berarti dalam 1 bulan 90 kali presentasi. Ya, kalau menurut riset yang dilakukan bahwa membangun MLM ini butuh waktu 3-5 tahun, tapi kalau Bapak Ibu konsisten minimal 3 kali presentasi sehari, insya Allah 1 paling lama 2 tahun, ya Bapak Ibu bisa sukses. Sukses yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu mendapatkan penghasilan autopilot, ya autopilot itu otomatis, ya masuk ke rekening itu minimal 100 juta lah, gitu ya. Ya, menurut saya 100 juta sesuatu yang sudah luar biasa, Bapak Ibu. Nah, baik. Setelah Bapak Ibu yakin memilih bisnis yang baik, maka langkah pertama Bapak Ibu harus berani menulis impian Anda. Apapun latar belakang Bapak Ibu tidak menjadi penting di bisnis ini, ya. Karena Bapak Ibu untuk bisa sukses di bisnis ini tidak pernah ditanya Bapak Ibu apa latar belakangnya, apa ijazahnya, tidak penting Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu tahu memilih bisnis yang baik, kemudian menentukan goal Bapak Ibu, ya, tentukan cita-cita Bapak Ibu, dan setelah itu lakukan presentasi. Tidak perlu nunggu pinter, ya. Seiring dengan waktu Bapak Ibu mengikuti seminar-seminar, mengikuti Zoom meeting, setiap hari dilakukan oleh Jiok, dan saya sebagai penanggung jawab Jiok berjanji akan menghadirkan dokter minimal seminggu itu 2 kali, ya seminggu 2 kali. Bahkan nanti kita akan hadirkan juga beberapa dokter spesialis. Ini juga ingin meyakinkan bahwa Bapak Ibu bahwa para dokter pun begitu yakin manfaatnya. Dan rata-rata dokter yang kita undang jadi pembicara di Jiok adalah dokter-dokter yang sudah membuktikan manfaatnya. Jadi mereka tidak akan mau menjadi pembicara tentu kalau mereka belum membuktikan. Salah satunya Dr. Jimmy. Dan minggu depan saya janjikan akan kita hadirkan dokter spesialis mata, Bapak Ibu. Ya, mohon dibantu ditampilkan Pak slide seminar tanggal 26. Sebelumnya nanti tanggal 25 Dr. Imade Afrian, kemudian tanggal 26-nya itu dokter spesialis mata didampingi dengan Dr. Anggi, ya. Boleh dibesarkan, Pak? Boleh dibesarkan, ya. Nah, ini ada dokter spesialis mata alumni UI, ya. Beliau akan menyampaikan satu materi tentang mata, ya, betapa pentingnya mata. Kemudian didampingin oleh Dr. Anggi, dan ada dokter satu lagi, mohon maaf tidak terbaca, ini saya buka handphone saya dulu. Ya, yang satunya Dr. Denny. Ya, Dr. Denny. Ya, beliau nanti akan mendampingi dan akan ditutup closing statement open mind oleh Bapak Insinyur Jun Safar. Nah, Bapak Ibu undang sebanyak-banyaknya. Undang sebanyak-banyaknya. Karena salah satu kiat sukses Bapak Ibu di bisnis network marketing adalah latih keterampilan mengundang Bapak Ibu. Saya pernah sampaikan tentang sejarah Nakajima, ya. Orang yang mengenal MLM sudah terlambat 50 tahun dari teman-temannya atau dari orang-orang yang sudah berhasil duluan, tapi sekarang Nakajima adalah seorang network builder di dunia yang penghasilannya terbesar. 8 tahun yang lalu saya dengar dia punya penghasilan 14 mata uang, Bapak Ibu. Bisa bayangkan, kalau sekarang Bapak Ibu baru punya penghasilan mata uang rupiah, ya, beliau 8 tahun yang lalu sudah punya penghasilan dari 14 mata uang. Artinya dia di 14 negara dia punya jaringan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki
bahwa orang-orang sukses adalah orang-orang yang membangun jaringan. Ya, Bapak Ibu. Nah, kabar gembiranya bahwa MLM ini tidak ditanya Bapak Ibu, apapun latar belakang Anda, ya. Apakah Anda berpendidikan tinggi atau tidak, itu tidak menjadi penting di bisnis ini. Bukan berarti sekolah tidak penting. Sekolah itu sangat penting, tetapi untuk menjadi sukses, ya, di bisnis multi level marketing tidak ditanya apakah Anda punya latar belakang pendidikan tinggi atau tidak. Kalaupun kebetulan Bapak Ibu punya latar belakang pendidikan tinggi, itu bagus sebagai tambahan modal pengetahuan kita, ya, dan lingkungan kita. Baik. Nah, setelah Bapak Ibu yakin terhadap bisnis yang baik, tadi market share-nya bagus, kemudian marginnya baik, marginnya bagus gitu ya. Karena margin ini akan sebagian akan membiayai bisnis Anda. Kemudian manfaatnya jelas. Nah, Giok begitu jelas manfaatnya. Dan secara ilmiah terbukti punya alasan mampu membantu proses penyembuhan berbagai penyakit. Ya, terutama asam urat, diabetes, kolesterol, ya. Bahkan beberapa penyakit yang lain seperti saraf kejepit. Banyak sekali Bapak Ibu bisa ikutin channel YouTube Giok Viral. Setiap testimoni termasuk dari Umi Santi nanti ini ada juga Pak Badrun itu nanti langsung kita muat, ya, dan mereka sudah saya konfirmasi mengizinkan untuk dimuat. Bukan begitu Pak Badrun, Umi Santi, siap ya? Nah, kita akan muat karena ini akan membantu mitra-mitra Giok dengan mudah untuk mencari menemukan testimoni-testimoni yang sangat membantu di lapangan. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menentukan bisnis yang baik dan Anda memutuskan bahwa Giok adalah satu-satunya bisnis multi level marketing yang ingin Bapak Ibu tekuni, maka langkah pertama sebelum Bapak Ibu melakukan presentasi, Bapak Ibu harus punya impian. Apa sih sebenarnya impian? Ya, bahkan tidak hanya harus punya impian, tapi berani menuliskan. Orang-orang sukses di luar sana, mereka tidak hanya berimpian, tapi mereka berani menulis impian. Bahkan kalau perlu Bapak Ibu punya buku khusus tentang impian. Sama seperti halnya saya ketika memulai bisnis ini, saya awali dari impian. Maka saya mau melakukan presentasi. Jadi Bapak Ibu jangan lihat hari ini ya, setelah setahun bahwa Giok punya omset sekian miliar gitu ya. Jangan lihat sekarang Bapak Ibu, tapi lihat perjuangan saya di awal sama halnya seperti Bapak Ibu. Saya masih sendiri ya. Rekan saya Pak Hendra adalah orang di belakang meja yang bicara aja tidak punya keberanian gitu ya. Maka setiap ada acara saya mohon maaf, Pak Hendra hanya memfasilitasi, selalu saya yang suruh maju. Karena memang beliau bidang keahliannya adalah di manajemen, di belakang meja, tapi kalau beliau ditugasi sesuatu, itu luar biasa. Tidak lama-lama pasti selesai. Nah, jadi saya berkolaborasi dengan beliau. Nah, jadi Bapak Ibu, di awal-awal pun saya presentasi, bahkan mungkin lebih keras dari Bapak Ibu. Ya, saya lakukan presentasi demi presentasi, sehari minimal saya 3 kali. Bahkan kalau Bapak Ibu mampu ya melakukan presentasi lebih dari 3 kali, saya yakin Bapak Ibu juga bisa punya omset lebih dari 1 miliar. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya omset di grup Bapak Ibu lebih dari 1 miliar, ya berarti tidak perlu 3 tahun Bapak Ibu sudah bisa mewujudkan kesuksesan. Nah, nanti bagaimana tahapan-tahapannya saya akan sampaikan. Nah, yang pertama Bapak Ibu harus yakin ya atas potensi diri Bapak Ibu ya, tidak tergantung kepada upline ya. Boleh. Saya tidak punya upline Bapak Ibu. Upline saya adalah sebuah lembaga yang tidak punya nyawa, yaitu PT Giok Viral, katakanlah begitu ya. Saya sebagai penanggung jawab perusahaan, tapi di awal-awal saya pun melakukan seperti Bapak Ibu. Saya pinjamkan barang-barang saya presentasikan setelah itu, saya lakukan, bahkan saya pulang hingga larut malam. Nah, kenapa? Karena saya punya impian Bapak Ibu. Saya begitu yakin
dan terukur, saya pasti sukses. Nah, itu keyakinan diri saya. Nah, keyakinan itu bukan tanpa alasan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di awal-awal begitu banyak teman-teman saya, hampir 88% yang saya pinjemin itu menanggapi sangat positif. Baik yang punya keluhan penyakit maupun yang tidak punya keluhan penyakit. Ya, ada beberapa yang komentar, ya ibu saya diabetes tapi belum ada pengaruhnya. Cuman setelah pakai 3 hari, ibu saya yang biasa sering buang air kecil, tidurnya tidak nyenyak, itu menjadi tidur nyenyak. Dan kemarin tanggal berapa? Hari Kamis malam Jumat, Dokter Jimmy menjelaskan bahwa salah satu yang membantu proses penyembuhan itu reaksinya pertama nyenyak tidur, gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan gelombang alfa. Jadi kemarin kita undang Dokter Jimmy untuk menjelaskan manfaat gelombang alfa. Jadi begitu sangat luar biasanya beliau menjelaskan, menambah keyakinan kita semua bahwa saya yakin Bapak Ibu yang sungguh-sungguh, ya, yang punya impian yang kuat, 1 paling lama 3 tahun Bapak Ibu pun bisa sukses. Nah, jadi kembali mohon Pak Delva John Henry bisa dibantu tampilkan slide saya. Ya, jadi langkah pertama Bapak Ibu harus punya impian. Nah, impian itu apa sih Bapak Ibu? Impian adalah sesuatu yang menjadi harapan Bapak Ibu, ya, keinginan yang kuat dengan sepenuh hati, ya, memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin, ya, untuk mewujudkan impian itu. Nah, nanti kaitannya dengan impian, tentu Bapak Ibu harus punya manajemen waktu. Ya, manajemen waktunya bagaimana? Nah, untuk mewujudkan impian ini tentu harus menggunakan manajemen waktu dengan baik. Ya, salah satu manajemen waktu itu adalah penting mendesak. Ya, ada sesuatu hal yang penting mendesak. Terus kemudian ada pilihan, Bapak di saat yang sama ada sesuatu yang penting tapi tidak mendesak. Kemudian ada satu peristiwa juga yang tidak penting tidak mendesak. Ada yang sesuatu yang tidak penting tapi mendesak. Nah, nanti akan saya bahas di Leaders Club Meeting. Karena impian Bapak Ibu itu sangat ditentukan oleh prioritas mana yang Bapak Ibu utamakan. Nah, itu kaitannya dengan manajemen waktu. Misalnya, sesuatu yang penting dan mendesak. Contoh, Bapak Ibu ada acara Zoom, kebetulan Zoom-nya adalah materi seorang dokter yang mungkin itu akan lama lagi beliau tampil. Pas kebetulan ada acara undangan. Nah, Bapak Ibu harus tahu mana yang lebih penting dan mendesak. Ya, sama, dua-duanya sama-sama penting. Tapi yang satu mendesak, yang satu enggak. Ya, mana yang lebih penting dan mendesak? Tentu acara Zoom seminar yang sedang akan disampaikan oleh seorang dokter. Kalau kondangan kan bisa saja, misalnya tidak datang hari itu, tapi datang besoknya. Ya, yang penting kan bawa amplopnya, kan gitu. Nah, artinya mana hal penting dan mendesak yang harus Bapak Ibu utamakan untuk segera mewujudkan impian Bapak Ibu. Kadang-kadang orang tidak berpikir seperti itu, ya. Dianggap semuanya penting dan mendesak. Nah, Bapak Ibu harus tahu. Contoh misalnya, tidak terlalu penting sebenarnya, tapi mendesak. Contoh misalnya, apa? Sakit perut, sehingga Bapak Ibu harus BAB. Itu tidak terlalu penting, tapi mendesak. Nah, sementara Bapak Ibu ada sesuatu yang penting dan mendesak. Nah, mana yang harus diprioritaskan? Nah, itu kaitannya dengan memprioritaskan mana yang lebih penting dan mendesak, semuanya dalam rangka membangun impian. Nah, ini Bapak Ibu, rahasia sukses di bisnis multi-level marketing itu, dimanapun Bapak Ibu menjalankan multi-level marketing, rahasianya cuma ini Bapak Ibu. Maka di bisnis multi-level marketing ini tidak perlu buku yang terlalu tebal sebenarnya ya untuk bisa sukses. Beda dengan Bapak Ibu mau menjadi seorang profesional, misalnya contoh seperti Pak Warsito menjadi seorang auditor, tentu Bapak Ibu harus belajar dan sekolah yang tinggi gitu ya. Atau ingin menjadi seorang banker seperti Pak Jun Jafar, sehingga karirnya yang sangat bagus menjadi asisten vice president, dan satu langkah lagi
beliau sebenarnya bisa saja jadi asisten, menjadi vice president, dan ternyata orang-orang yang luar biasa pun mulai mempertimbangkan dengan serius, seperti Pak Warsito, Bung Reno, Pak Handoko. Mereka adalah orang yang sibuk, yang punya profesi sangat baik gitu ya. Tapi kenapa beliau mempertimbangkan? Rata-rata karena sudah melihat bahwa Jiok selain market share-nya luas, ya, bisa anak-anak, wanita, pria, usia apa saja, tidak spesifik, semua penyakit sifatnya mampu membantu proses penyembuhan. Ya, nah, Bapak Ibu, langkah kedua, Bapak Ibu harus punya daftar nama. Ya, membuat daftar nama ini mudah sekali sebenarnya. Ya, Bapak Ibu bisa kupas dari handphone Bapak Ibu, daftar nama begitu banyak. Ya, kemudian presentasi dan follow up. Nah, penting sekali Bapak Ibu dalam presentasi dan follow up ini. Jadi siapapun yang hadir di ruangan ini Bapak Ibu, ya, dan itu undangan Bapak Ibu, 2 kali 24 jam harus di follow up. Ya, karena pada saat semangat, pada saat apinya membara, itu lebih mudah Bapak Ibu untuk bahasa trennya ini mengclosing, kalau bahasa orang-orang multi level marketing ya, untuk join di jaringan Bapak Ibu. Nah, terus kemudian apa? Pakai produknya 100%. Jangan pernah Bapak Ibu menawarkan manfaat Jiok ini kalau Bapak Ibu sendiri belum pakai. Ya. Kenapa Pak Badrun tadi mulai yakin, ya, padahal sebenarnya sudah join 2 bulan yang lalu. Seiring dengan waktu, ya, baru malam ini saya lihat testimoni. Luar biasa. Terima kasih Pak Badrun, ya. Pak Widi juga yang ada di sini, upline beliau luar biasa. Saya dengar di tetangga Bapak ada yang kena COVID ya Pak. Hati-hati ya, Pak. Betul, ya, jadi tetap dipakai Jioknya minimal 4 keping supaya lebih aman, ya. Nah, pakai dulu produknya Bapak Ibu. Pakai produknya. Terus kemudian setelah itu gunakan alat bantu. Nah, Jiok terus akan berupaya berkreasi, menciptakan alat-alat bantu, termasuk konten-konten yang nanti akan share ke grup, ya, yang itu akan memancing rekan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu masang status di WA gitu ya, sehingga mereka penasaran. Kalau semua orang masang di status WA, ya, Jiok, kira-kira gitu ya. Ya, seperti juga yang disarankan Pak Jun, banner dan sebagainya, ya, boleh itu, tapi status WA ini jauh lebih efektif Bapak Ibu. Status WA, status di Facebook, di Instagram, dan seterusnya, ya, Bapak Ibu tidak perlu malu-malu, karena ketika viral, kita semua yang akan mendapatkan manfaatnya. Karena dengan viralnya Jiok, itu akan lebih mudah diterima, lebih mudah Bapak Ibu menjelaskan kepada mereka. Bahkan kadang-kadang tanpa menjelaskan, ketika Bapak Ibu menggunakan kalung Jiok, ditanya sama mereka, apa sih Jiok? Nah, Bapak Ibu dengan mudah menjelaskan dan akhirnya tertarik. Nah, Bapak Ibu, Jiok akan terus berupaya semaksimal mungkin, ya, akan membantu Bapak Ibu menciptakan alat-alat bantu membangun bisnis, termasuk pertemuan-pertemuan yang akan terus kita tingkatkan kualitasnya. Dan kuncinya Bapak Ibu untuk bisa sukses di bisnis MLM, Bapak Ibu harus punya impian dan jago dalam mengundang. Ya, nanti kita akan bantu kiat-kiat mengundang, konten-konten untuk mengundang, ya. Maka Bapak Ibu pastikan tanggal 25 kita akan ada Dr. Imade Afrian akan membahas khusus tema, ya. Beliau akan sangat teoritis. Kemudian nanti ada dokter-dokter tamu yang akan kita undang. Untuk tanggal 26 itu ada dokter spesialis mata dari Universitas Indonesia, juga Dr. Denny dan Dr. Anggi. Kemudian nanti 1 minggu sekali saya janjikan akan ada 2 dokter. Jadi Bapak Ibu, kunci sukses di MLM tidak sulit, yaitu jalankan 5 langkah itu dengan baik. Dan langkah pertama itu adalah impian. Nah, Bapak Ibu, Pak Delva John Henry bisa tolong ditampilkan lagi, Pak? Bisa minta tolong? Ya, oke.
Nah, 5 langkah ini hukumnya 1, Bapak Ibu. Ya, 5 langkah ini. Oke. Oke, tampilkan semua, Pak. Tolong 5 langkah slide berikutnya. Enggak, langsung aja, langsung 5-limanya tampilkan seperti yang di awal tadi, Pak. Saya ingin menjelaskan hukum matematikanya sukses, hukum matematika sukses ya Bapak Ibu. Nah, oke, nah ini 5 langkah ini Bapak Ibu, hukumnya adalah 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan sukses. Ya, artinya kalau 1 di antara 5 itu, misalnya contoh gini, wah impian, saya paling jago kalau bikin impian, apalagi cuma nulis gampang gitu ya. Tapi kalau buat daftar nama, males lah saya gitu kan. Nah, artinya Bapak Ibu mau menulis impian dan berani berimpian punya nilai 1. Tapi Bapak Ibu males buat daftar nama atau males menginventarisir daftar nama, itu nilainya 0. Artinya 1 kali 0 kali 1, walaupun Bapak Ibu presentasi setiap hari, walaupun Bapak Ibu memakai produknya 100% dan menggunakan semua alat bantu, tapi kalau 5 di antaranya itu ada nilainya 0, maka Bapak Ibu akan gagal atau 0 nilainya. Karena 1 kali 0 kali 1 kali 1 kali 1 tetap aja 0. Ya. Wah, saya kalau cuma impian, memang dari dulu saya punya impian. Saya juga ingin sukses. Buat daftar nama, saya banyak sekali daftar nama. Tapi kalau yang namanya presentasi, saya males, Pak. Saya nggak bisa ngomong. Bapak Ibu tidak perlu nunggu pinter, Bapak Ibu. Ya, karena bahasa sepadan dengan kata-kata seminim-minimnya ilmu pengetahuan Bapak Ibu, ya, seminim-minimnya ilmu pengetahuan Bapak Ibu tentang ion negatif, tidak perlu nunggu pinter. Yang penting Bapak Ibu mau presentasi. Kalau nggak bisa presentasi, Bapak Ibu bisa beli jiok yang banyak terus pinjam-pinjamkan, itu jioknya sudah presentasi dengan sendirinya. Itu sudah disebut presentasi Bapak Ibu. Ya, seperti halnya saya nggak jelas-jelasin, tanya kepada Pak Badrun, ya, karena waktu itu Pak Badrun ketemu saya sedang makan dan sedang ada tamu, maka saya nggak sempat presentasi. Maka waktu itu upline-nya Pak Widi sempat komplain, Pak, kok Bapak nggak powerful seperti biasanya gitu ya? Kok Bapak hanya kenalan, sudah itu minjemkan. Saya kecewa katanya. Saya datang jauh-jauh dari metro, ingin ketemu Pak Teguh supaya Pak Badrun ini diterangkan. Tenang aja Pak Widi, mohon maaf tadi saya ada tamu, jadi saya tidak bisa powerful seperti biasanya, tapi yakinlah sama saya. Pasti Pak Badrun join, saya bilang gitu. Dan ternyata betul, sekarang join dan semangat, luar biasa, tepuk tangan dulu buat Pak Badrun ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nunggu pinter Bapak Ibu, menguasai seperti katakanlah para dokter atau seperti Pak John atau seperti Pak Jun, ya. Boleh kita pinter, bukan dilarang, harus bahkan, dan terus belajar, tapi tidak harus nunggu pinter, tidak harus nunggu menguasai apa itu sinar alfa atau itu sinar beta gitu ya. Karena saya di awal-awal pun saya nggak ngerti, bahkan tanya kepada Pak Hendra, saya tanya, Pak apa sih ini Pak, kartu apa sih ini Pak, itu yang negatif, Bapak mah nggak usah saya terangin, buka aja Google ngerti sendiri gitu ya. Tapi begitu saya merasakan manfaatnya saat itu, di mana sinusitis saya, vertigo saya membaik, wah saya buka. Dan saya nggak nunggu pinter, saya langsung pinjem-pinjemkan. Dan akhirnya apa? Sekarang lebih dari 6.000 member Bapak Ibu. Selama 1 tahun ini saya rintis, dan saya di awal sendirian Bapak Ibu. Tidak ada satupun. Karena oke lah ada Pak Hendra gitu ya, tapi Pak Hendra sama sekali tidak presentasi, bahkan tidak memberi referensi satupun. Jadi pertama saya ajak Bung Reno, Pak Handoko, Pak John Henry, Pak Sugeng, bahkan Pak Jun Jafar pun bukan saya yang ngajak, ya, adalah Pak Haji Sugeng. Luar biasa, terima kasih sekali kepada Pak Haji Sugeng sudah memperkenalkan saya kepada Pak Jun, dan akhirnya bertumbuh sampai akhirnya menjadi 6.000 member Bapak Ibu. Ya, dan Bapak Ibu jangan kecewa ya, ketika Bapak Ibu sekarang sudah ada yang katakanlah 1.000 member atau 500 member yang aktif hanya 20%, itu biasa Bapak Ibu. Secara teori di MLM yang saya baca bahwa
MLM yang sehat itu adalah yang jaringannya yang aktif itu di atas 20%. Itu sudah sangat bagus gitu ya. Kalau bisa lebih dari 20% itu sudah bagus. Yang penting tidak di bawah 10%. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya downline 100 yang aktif sekitar 20 itu sudah sangat bagus. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya downline 100 yang aktif di bawah 10, itu berarti bisnis Bapak Ibu tidak sehat. Nah, bagaimana supaya bisnis Bapak Ibu sehat? Bapak Ibu harus latih keterampilan Bapak Ibu mengundang. Nah, Bapak Ibu salah satu cara mengundang yang baik supaya orang itu mau hadir adalah bikin mereka penasaran, Bapak Ibu. Ya, saya mengundang Bung Renu, Pak Handoko itu buat mereka penasaran. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, contoh. Kalau Bapak Ibu ingin mengundang Jum, katakanlah Bapak Ibu seperti Pak Badrun, contoh sudah meyakinkan istri Bapak Ibu sendiri kan, Pak Badrun. Jadi jangan remehkan istri Bapak, karena istri Bapak Ibu juga punya teman ya, punya teman. Dan komunitasnya beda dengan komunitas Bapak. Nah, yakinkan kepada mohon maaf Pak Yudo, bisa dibantu di unmute supaya tidak mengganggu ya. Yakinkan kepada istri Bapak yang pertama, anggaplah sambil latihan Pak, gitu ya. Kan paling mudah meyakinkan istri daripada meyakinkan orang lain. Untuk ikut Zoom juga. Sehingga sehingga beliau terinspirasi dan mengundang temannya. Kan gitu. Nah, contohnya gimana? Wih, Bu, luar biasa. Ibu harus ikut. Kenapa? Luar biasa. Dulu Bapak sekolah 17 tahun gitu ya, nggak dapat ilmu. Ini pertemuan, Bapak terinspirasi. Pertemuan apa? Ikut Zoom meetingnya Jiok. Bener gila. Kepala saya kayak dikelotok. Nah, kira-kira gitu. Buat penasaran, apa iya sih? Kan jadi penasaran. Dan setelah betul ikut Zoom, ya, wah mulai berpikir Pak. Jadi jangan remehkan pasangan kita. Dia juga punya banyak teman. Ya. Dan ketika Bapak Ibu berhasil melakukan kepada satu orang, itu secara teori akan gatel. Sama seperti Bapak Ibu pernah dulu punya anak, misalnya Bapak Ibu belikan sepeda, ya belajar sepeda, jatuh kan gitu ya. Tapi ketika dia bisa, ya dia nggak mau dilarang walaupun kakinya lecet-lecet, Pak. Sama seperti halnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berhasil saja sekali presentasi, Bapak Ibu pingin presentasi terus. Ya, nah itulah pentingnya kenapa Bapak Ibu selalu hadir di pertemuan. Nah, Bapak Ibu, saya pikir waktunya sudah lewat ya, hampir 21.14 ya. Saya sudah hampir lewat 15 menit. Insya Allah Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu latih keterampilan mengundang, latihlah mengundang orang-orang yang Bapak Ibu kenal dulu. Ya. Keluarga, tetangga atau teman di sosial media dan sebagainya, ya, buat mereka penasaran. Nah, tugas saya sekarang adalah menghadirkan sesuatu yang terbaik sehingga ketika Bapak Ibu mengundang, Bapak Ibu tidak akan kecewa. Undangan Bapak Ibu tidak akan kecewa. Itu menjadi tugas kami di manajemen. Nah, tugas Bapak Ibu mengundang sebanyak-banyaknya karena itu salah satu faktor pendukung kesuksesan Bapak Ibu dari 5 langkah sukses tadi. Mungkin itu saja Pak Handoko, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu dan membuat semangat dan kita sukses sama-sama di 2021. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.